Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Isdi Delarian di Bang Isdi Channel. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Apalagi bagi kalian yang baru saja menemui channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Sekarang saya sedang berada di Bursa Mobil Bekas Car Centro Solo Baru, gitu ya. Untuk mobil Honda Brio ini berada di showroomnya, di lapaknya Radit Jaya Motor, yang dimana Radit Jaya Motor ini banyak banget menyediakan mobil-mobil bekas berkualitas yang dapat menjawab kebutuhan kalian ya. Mobil-mobil yang kalian impikan, kalian dambakan, itu ada semua di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan updatean pilihan mobil bekas yang memang layak kalian pilih untuk dibeli. Di samping saya ini adalah Honda Brio E Satya tahun 2014 dengan transmisi manual. Ini adalah mobil LCGC yang menurut saya nggak akan ketinggalan zaman ya kalau kalian membeli mobil ini. Dan bentuknya pun tidak terlihat mobil murah juga, tapi harganya masih sangat terjangkau gitu ya. Jadi kalian pede banget lah untuk naik mobil ini. Saya akan memperlihatkan kepada kalian dari kondisi keseluruhan mobil ini. Mulai dari eksterior, terus juga interior, terus juga mesin, kaki-kaki, hingga kolong nanti akan saya perlihatkan kepada kalian. Untuk surat-suratnya juga akan saya lihatkan, tapi lebih baik kalian menghubungi ke nomor yang ada di kolom deskripsi, nanti akan saya kirim semua surat-suratnya gitu ya. Terus juga untuk harga, saya akan kasih tahu untuk harganya di akhir video. Maka dari itu jangan di skip video ini, tonton sampai selesai dan enjoy! Oke, yang pertama saya akan memperlihatkan kepada kalian surat-suratnya dulu. Ini ada STNK-nya. Kalau untuk surat yang lainnya, kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan saya spill untuk surat-suratnya. Yang jelas masih komplit semua. Di sini ada STNK-nya. Tertulis di sini merek Honda Brio Satya tipe E ya, DD1 1.2E MT CKD. Tahun pembuatan 2014 dengan isi silinder 1198 cc atau kalau dibulatkan 1200 cc. Itu ya. Ini plat AD tangan pertama. Terus juga plat AD-nya AD Solo ya. Karena AD itu bisa Sekarsidenan Surakarta gitu. Ada Karanganyar, tapi kalau ini asli tangan pertama AD Solo. Terus juga untuk warnanya ini hitam mutiara dan pajaknya masih panjang. Untuk PKB-nya ini Rp1.449.000 atau Rp1.450.000. Worth it lah ya untuk mobil seperti ini. LCGC dan bentuknya juga tidak terlihat murahan, tapi harganya tetap terjangkau. Gitu, keren lah pokoknya. Terus juga untuk kuncinya, kunci serep ada dan kunci utamanya seperti ini ya. Sudah diganti seperti ini modelnya, model flip. Gitu, jadi bisa digeser-geser ininya, tutup, buka gitu ya. Kalau untuk kunci serepnya ada, gitu. Oke, kita lihat dari yang pertama. Di sini dari lampunya, headlamp ya, sisi penumpang depan. Headlampnya ini masih mulus, full orisinil. Terus juga tidak ada yang getas. Untuk lampu utama menggunakan halogen, lampu kotanya juga ya, jadi satu di sini dan lampu sennya ada di sini. Fog lamp bawahnya ini orisinil, bukan upgradean, orisinil karena ini sudah tipe E gitu. Untuk bempernya belum pernah terkena laka ataupun spet-spetan ya. Di sini ada lecet dikit lah, baret dikit, gak masalah karena di bemper ya. Untuk grill depannya masih mulus semua, full orisinil. Terus juga lampu depan sisi driver ini masih mulus semua, masih bening. Gap-gap pada bempernya ini masih presisi, kap mesin juga gapnya juga masih presisi ya, artinya tidak pernah terkena benturan. Ini masih presisi semua itu. Untuk bumper sebelah driver juga masih mulus, kalian bisa lihat ini gap-gapnya juga masih presisi semua ya. Untuk kaca depan tidak ada yang bentet ataupun crack ya, getas gitu nggak ada. Ini masih orisinil semua. Terus ini sudah dilindungi oleh solar guard, protection base solar guard.
ya, solar guard. Ya, betul. Untuk wiper ada 2. Untuk ini semprotannya, kecerutannya ada 1 di tengah tapi nyebar ke kedua sisi. Itu. Untuk lampu sen nih ada di fender. Ya, fendernya juga masih mulus. Tidak ada yang cacat. Kaki-kaki, nah ini yang terpenting. Ini penggerak roda depan. Kondisinya seperti ini. Ya. As koppelnya juga masih utuh, nggak ada yang rembes. Ini kaki-kakinya masih orisinil semua dan masih beres. Ya, nggak ada yang reot-reot ataupun berkarat. Ini kaki-kakinya. Yang depan sisi driver. Kita lihat yang sisi sebelah penumpang depan ya, kaki-kakinya. Nih. Masih utuh semua. Nah, as-asnya juga masih utuh, tidak ada yang rembes olinya. Ini skoknya ya. Tuh, masih utuh semua, tidak ada yang rembes ataupun berkarat. Kaki-kaki belakang juga masih utuh semua. Ini fender dalamnya ya. Gitu. Untuk bodinya kalian bisa lihat ini sisi penumpang depan, sisi samping ya. Ini penumpang depan di sini. Bodi-bodinya masih mulus semua. Kap mesinnya juga tidak ada yang peok, masih kaleng. Ya, masih kaleng semua. Terus bodi samping sebelah sini juga sisi driver depan juga masih utuh. Ini cover spionnya sudah sewarna dengan bodi. Terus ini juga ada antenanya, model tarik seperti ini. Talang-talang airnya juga masih utuh, tidak ada yang cacat. Ya, nih kalian, ini karet-karetnya juga masih rapat semua. Tidak ada yang cacat. Gitu. Di sini dikasih shark fin ya di tengah ini. Untuk handle pintunya ini sudah sewarna dengan bodi karena ini tipe E. Kalau yang tipe S ini tidak sewarna dengan bodi, warnanya hitam doff. Gitu. Ya, belakang juga masih utuh semua. Kalian bisa lihat dari samping. Tuh, diintip aja, nggak ada yang peok. Gitu. Untuk sistem pengeremannya ini yang belakang tromol, yang depan sudah cakram. Bagian fender-fendernya juga masih utuh semua, teman-teman. Masih utuh semua, pilar-pilarnya juga masih utuh. Pada bagian belakang ini sudah ada spoilernya. Nih spoiler, ada shark finnya ditambahin ya. Ini sudah ada wiper belakang. Terus untuk buka bagasinya di sini menggunakan kunci. Kalian mau lihat ya? Saya buka bagasinya. Set. Nah, kalau yang Brio model lama itu bagian kacanya aja yang dibuka ini. Uniknya di sini. Nah, ini kaca semua nih ya. Kaca semua. Masih utuh. Begas-begasnya juga masih utuh semua. Engsel-engselnya juga tidak ada yang berkarat ya. Masih presisi semua nih, belum pernah dibuka. Belum pernah dibuka. Ini masih full orisinil. Ini bagian bagasinya ya, memang lebih dalam. Gitu. Kalau mau buka, ban serepnya ada di sini, masih komplit. Toolkitnya juga masih komplit. Ya, bannya, velgnya masih ori, velg kaleng. Dan kondisinya pun tuh, kalian lihat tuh, tidak ada yang berkarat loh, nggak ada yang berkarat ini. Masih baik ya kondisinya. Nah, tutup lagi. Ini untuk ini ya, tanda darurat ya, masih ada semua. Kondisinya masih baik teman-teman. Nih, kalian kalau mau ngecek mobil ini bagus apa enggak, lihat dalamnya sini. Karetnya dibuka aja. Nih, las titiknya ini masih ada semua, masih komplit. Nih, las titik itu yang ini. Nah, ini las titik. Ini hanya pabrik yang bisa membuat, pakai alat ya, pakai mesin robot. Ini juga masih utuh semua, tidak pernah terkena benturan belakang. Ini las titiknya masih ada. Gitu. Itu salah satu trik ngelihat mobil ini terkena benturan apa enggak ya. Nih, las titiknya masih ada semua. Nggak ada yang hilang sama sekali. Nih, las titik seperti ini. Sisi sebelah sininya juga satunya. Las titiknya masih komplit.
sampai ke sini semua, ada semua las titiknya. Oke, kita tutup. Ya. Pilar-pilarnya juga masih utuh semua, teman-teman. Ini pilar A sampai pilar C juga masih utuh semua. Sini hanya ada lecet dikit, nggak masalah ya, tidak urgent. Sekarang saya akan memperlihatkan bagian mesinnya kepada kalian. Sebentar, bukanya dari dalam sini. Bukanya dari sini. Ah, nih. Tinggal buka aja. Tara. Nih ya, mesinnya masih mulus, tidak ada rembes. Mesinnya masih oke, tidak ada rembes ya teman-teman. Ini olinya, masukin olinya dari sini. Ini saluran AC semua. Ini apron-apronnya, kalian bisa lihat tuh, las titiknya masih utuh semua di sini. Ini tanda mobil ini tidak pernah terkena benturan. Kalau kalian melihat mobil las titiknya sudah tidak ada ya, itu harus patut dicurigai. Ini hanya pabrik yang bisa membuat ini. Masih presisi semua ya. Terus baut-baut pada kap mesin juga nggak pernah dibuka. Ini masih orisinil seperti ini. Nih, masih utuh semua. Karet-karetnya, komponnya juga, sel-sel komponnya ini masih utuh. Di sini. Di sini ada yang empuk-empuk gitu. Ini asli bawaan pabrik. Kondisinya masih mulus, teman-teman. Untuk kap mesinnya, untuk mesinnya juga tidak ada yang rembes, kalian bisa lihat sendiri. Perawatan ya rutin. Olinya juga masih bagus. Olinya. Terus apron-apronnya nih juga masih utuh semua ya. Sil-sil karetnya, las titiknya masih ada semua. Nih, pinternya pabrik tuh bikin apa ya? Bikin kode-kode kalau mobil ini tetap ori tuh pinter banget. Yang nggak bisa ditiru ya sama bengkel luar. Itu seperti ini. Lubang-lubang seperti ini juga ada artinya ini. Gitu ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya deh buat kalian spesial. Gitu. Yang jelas ini mesinnya masih oke, tidak ada yang rembes. Gitu ya. Honda iVTEC 1200 cc dengan 4 silinder. Gitu. Kita akan coba nyalakan mesinnya. Nyalain mesinnya ya. Coba nyalain mesinnya. Langsung lancar. Mesinnya masih halus ya teman-teman. Tidak pincang, engine mountingnya juga masih utuh, tidak bermasalah. Fan beltnya juga masih oke. Ini AC tidak saya nyalain. Coba kalau AC saya nyalain ya. Saya nyalain AC-nya. Tuh. Pas saya nyalain AC-nya juga mesin masih stabil. Kipas langsung muter ya. Pas AC saya nyalakan. Masih utuh semua dalam-dalamnya. Kalian bisa dengar. Gitu. Secara keseluruhan layout dari bagian mesinnya, ruang mesinnya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut pada bagian interior. Ini kita tutup dulu. Oke, kita lihat dari pintu dulu. Untuk interior ini masih orisinil ya, tidak ada bekas repair. Masih full orisinil. Ini masih ada sel-sel komponnya. Terus juga door trimnya juga orisinil ya, berbahan hard plastik. Terus handrestnya juga hard plastik. Di sini ada cup holder, ada kantong juga ini. Terus untuk pengaturan elektriknya nih ada electric mirror, tapi belum retract ya. Terus juga 4 power window di sini, dan di setiap sisinya juga ada. Yang sisi driver sini sudah auto. Gitu. Kita lihat engsel pintunya masih orisinil ya teman-teman. Ini belum pernah terkena benturan, masih mulus, masih presisi semua, tidak ada las-lasan. Ya, tidak ada las-lasan, kalian bisa lihat sendiri.
Terus untuk pilar-pilarnya juga masih kenceng semua karet-karetnya. Terus untuk kursi, joknya ini sudah di cover tanpa merubah keasliannya. Pengaturannya ini ya. Kita lihat ini mobil tidak pernah kena banjir tuh. Kaki-kaki dudukan dari kursinya ini masih kinclong. Terus untuk apa namanya, kolong-kolong nih ya. Pedal-pedalnya juga gripnya masih utuh semua. Masih utuh, tidak ada yang bekas banjir. Nih elektriknya ya, kabel-kabelnya juga tidak ada jamur atau apapun. Ini full orisinil, tidak pernah kena banjir gitu ya. Kita lihat juga yang bagian sisi penumpang juga masih utuh, kolong-kolongnya juga masih utuh semua tuh, tidak ada jamur ataupun karat ya. Karpet dasar masih orisinilnya Brio. Ini pembukaan bagasi. Terus ini untuk tangki. Dan ini untuk buka kap mesin. Tuh ya. Untuk dashboardnya, desainnya menarik ya. Ada dua warna, ini warna coklat tua dan warna hitam. Untuk kisi AC-nya bulat gini, bisa diputar 360 derajat. Terus juga setirnya ini berbahan kulit empuk, soft touch ya. Dan untuk head unitnya ini asli bawaannya JVC, belum yang LCD layarnya. Kisi AC-nya, tombol-tombol AC-nya seperti ini, menggunakan analog ya. Ini untuk pengaturan fog lamp, ini pengaturan AC-nya mau di on-in apa enggak. Ini untuk pengaturan kipas dingin tidaknya, untuk suhunya, dan ini untuk pengatur arah semburan itu ya. Ini ada power outlet 12 volt di sini di bawah ya, masih baik kondisinya, tidak ada karat tuh, kalian bisa lihat tidak ada karat sama sekali. Kalau banjir ini pastinya ada karat, tapi ini nggak ada karat. Transmisinya manual dengan 5 percepatan, dan gripnya juga masih bagus nih ya, grip-gripnya. Terus juga untuk handremnya ini mechanical ya, model tarik, dan ada cup holder masih baik semua. Kurang lebih seperti ini. Dan ini ada laci penyimpanan. Tuh, laci penyimpanannya masih bagus, rapet ya. Ini masih rapet semua. Di sini ada spion tengah, sun visornya masih diplastikin, ada cermin juga. Halo. Ada cermin kanan kiri masih diplastikin. Untuk plafonnya juga masih bersih ya. Lampu bacanya ada di tengah sini. Ada di tengah sini warna putih. Ya, ini plafon-plafonnya masih bersih, mulus. Oke lah ya, kalau untuk bagian depan nanti saya akan kasih lihat kalian bagian belakang. Sekarang saya akan menyalakan mobilnya dalam kondisi pintu tertutup ya. Nih, untuk apa namanya, MID-nya. Ini udah keren ya di zamannya. Kalian lihat untuk kilometernya 127.000 kilometer. Normal ini. Cus, langsung nyalakan AC. Kalian bisa lihat nih ya, ketika saya nyalain AC, RPM-nya tidak terganggu sama sekali. Nah, berarti mobil ini mesinnya stabil ya. Biasanya mobil-mobil yang mesinnya sudah tidak stabil, ketika dinyalain AC, RPM-nya langsung ngedrop. Gitu. Langsung ngedrop biasanya. Tapi kalau ini masih normal semua. Ini indikator seat belt dan ini handrem. Indikator lain-lainnya tidak nyala ya, berarti normal mobil ini. Gitu. Kita coba ya jalannya. Kita masukin kopling gigi 1. Tidak ada suara aneh-aneh. Ini jalannya paving, jadi kalian bisa dengerin suara kaki-kakinya. Belok ekstrim pun juga tidak ada masalah. Nah, ketika mobil ini belok ekstrim, kaki-kakinya juga tidak ada masalah. Artinya kondisi kaki-kakinya masih normal semua. Gitu ya. Ketika masuk gigi mundur, ini saya mundurkan. Ini juga langsung. Tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan kalian bagian belakangnya.
bagian belakang ya, kursi penumpang belakang di mobil ini sama sudah di cover semua, dan ini bisa ditekuk ya, bisa ditekuk ke depan untuk bagasinya. Kondisi sudah di cover. Di sini ada kantong penyimpanan, dan untuk karpet dasarnya tuh kalian bisa lihat masih full orisinil. Pintu-pintunya engselnya masih bagus semua, tidak ada yang rusak gitu ya. Di sini ada power window independen ya. Di sini di masing-masing pintu ada power window gitu. Kondisi masih sangat baik ya teman-teman. Dan ini layout keseluruhan dari depan, dari setir ya, kabinnya depan ini keseluruhannya seperti ini. Tuh, keren ya, keren. Itu kisi AC-nya bisa dibuka teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Dan ini berfungsi semua. Pilar-pilarnya masih bersih. Oke, selanjutnya saya akan ngolong khusus kalian ya. Saya akan ngolong memperlihatkan kondisi bagian kolongnya. Oh, overall masih bagus semua ya. Ini bagian knalpotnya kalian bisa colek, masih basah. Artinya mesinnya bagus ya. Kalau masih basah seperti ini basah embun. Oh, masih basah. Tuh, kaki-kaki belakangnya, bawahnya tuh seperti ini. Kita lihat dari samping. Bagian kolong-kolongnya ini demi kalian nih. Tuh, masih rapih kolong-kolongnya. Bagian fender-fender juga masih utuh semua. Itu. Oke, tadi sudah saya perlihatkan kepada kalian kondisi dari mobil ini ya, Honda Brio E Satya tahun 2014. Kondisinya tadi sudah saya lihatkan kepada kalian semua secara gamblang, dari surat-surat, eksterior, interior, terus juga sampai kolong-kolong tadi udah saya lihatkan kepada kalian semua. Oke, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Jadi untuk harganya mobil ini dibanderol dengan harga 114 juta nego ya. Kalian bisa nego sepuas kalian, yang jelas masuk akal lah ya negonya, karena ini kondisinya masih sangat baik sekali, masih bagus, terus juga mesin masih sangat kering gitu. Kalian bisa melakukan transaksi ketika ingin membeli mobil ini dengan cash ataupun kredit. Untuk proses kreditnya bisa kita bantu untuk prosesnya ya. Jangan khawatir, full service untuk kalian semua. Dan sedikit informasi lagi, mobil ini ada di Bursa Mobil Bekas Car Centro Solo di lapaknya Radit Jaya Motor. Jadi kalian bisa langsung hubungi ke nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk alamat spesifikasi juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi terima kasih, cukup sekian video ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Enjoy!